Oke, nomor 1, pasangan unsur berikut ini yang merupakan isotop. Jadi kalau lambang atom itu, kita misalkan unsurnya itu adalah unsur X. Ini A adalah nomor massa dan Z itu adalah nomor atom. Ya, jadi A ini adalah nomor massa. Nomor massa ini menyatakan jumlah proton ditambah neutron. Sedangkan Z ini adalah nomor atom. Nomor atom menyatakan jumlah proton. Jadi kalau ada pun yang dimaksud dengan isotop, isotop ini adalah pasangan unsur yang mempunyai nomor atom sama. Jadi nomor atomnya sama, tetapi nomor massanya beda. Atau isotop itu adalah sebenarnya unsur yang sama. Maka untuk pilihan yang benar itu adalah pilihan yang E ya. Karena dia nomor atomnya sama-sama 92, tetapi nomor massanya beda. Tetapi ini merupakan unsur yang sama. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya ya, ke nomor 2. Diketahui unsur-unsur berikut ini, unsur-unsur yang merupakan isoton. Nah, jadi kalau ada pun yang dimaksud dengan isoton, isoton ini adalah pasangan unsur yang mempunyai jumlah neutron yang sama. Jadi jumlah neutronnya sama. Jadi kita hitung, kalau yang pertama 31P15. Untuk menghitung jumlah neutron, itu kita kurangkan nomor massa dengan nomor atom. Jadi ini jumlah neutronnya adalah 31 dikurang 15. Ini ada 16 neutron. Untuk yang Q, dengan nomor atom 15, nomor massanya 30. Ini jumlah neutronnya 30 dikurang 15. Ini hasilnya adalah 15. Untuk unsur R, dengan nomor massa 32, nomor atomnya 15. Ini jumlah neutronnya adalah 32 dikurang 15. Ini dapat 17. S, nomor massanya 32, nomor atomnya 16. Jumlah neutronnya adalah 32 dikurang 16. Ini hasilnya 16. Maka terlihat bahwa yang memiliki jumlah neutron yang sama itu adalah P dan S. Maka pilihan yang benar adalah yang E. Kita ke contoh soal ketiga. Bilangan yang menyatakan tingkat energi suatu elektron berada. Itu adalah bilangan kuantum utama ya. Jadi bilangan kuantum utama itu menyatakan tingkat energi, berarti menyatakan kulit. Ya, ini menyatakan kulit keberapa. Kalau bilangan kuantum azimut, ini menyatakan subkulit. Oke, apakah dia berada di subkulit S, P, D, atau F ya. Sedangkan bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orbital, tempat elektron berada. Kalau bilangan kuantum spin ini menyatakan arah rotasi perputaran elektronnya. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Berikut ini notasi orbital yang tidak benar. Ya, jadi kalau kulitnya, kalau N bernilai 1, ini yang diperbolehkan itu hanya 1S. Kalau N-nya bernilai 2, berarti ini yang diperbolehkan itu adalah subkulit 2S dan 2P. Kalau N-nya 3, ini yang diperbolehkan adalah 3S, 3P, 3D. Kalau N-nya bernilai 4, ini yang diperbolehkan adalah 4S, 4P, 4D, dan 4F. Maka kalau pertanyaannya berikut ini, notasi orbital yang tidak benar adalah itu 3F ya. Kenapa? Karena kulit ketiga itu hanya mengandung subkulit S, P, dan D. Nggak ada F di sana. Maka yang tidak benar adalah yang A. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya yang kelima. Ion A2 negatif. Kita tulis dulu, berarti A2 negatif. Mempunyai konfigurasi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6. Nomor atom A
dan letaknya dalam sistem periodik unsur. Jadi kalau pengertian 2 negatif ini adalah ketika atomnya itu menerima, ya jadi ini menerima 2 elektron. Yang ditanya itu adalah nomor atom A. Jadi kalau kita lihat jumlah elektronnya A2 negatif itu elektronnya kan berarti 2 tambah 2 4 ya, tambah 6 10 12 18 20 30 36 38 48 dan 54. Artinya setelah menerima 2 elektron dia memiliki 54 elektron. Jadi sebelum menerima 2 elektron maka dia hanya memiliki 52 elektron atau nomor atomnya 52. Oke, nomor atomnya 52 ya. Jadi A52. Ditanya nomor atomnya dan letak unsurnya dalam sistem periodik unsur. Berarti nomor atomnya 52. Kalau letaknya ya kita boleh tulis konfigurasi 52 yaitu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d2, 4d10, 5p6. Kemudian kalau 52 berarti 5p4. Kalau ditanya letak unsurnya, berarti dia berhentinya di blok P. Blok P ini adalah unsur golongan A ya. Jadi kalau penentuan golongannya harus ditambahkan jumlah elektron pada P dan S yang terdekat. Ya kita tambahkan 4 ditambah 2. Oke, itu jumlahnya 6. Maka dia golongan 6A. Oke, kalau periodanya, perioda menyatakan kulit. Ya banyaknya kulit. Biasa perioda itu kita lihat di subkulit S-nya angka berapa terakhirnya di sini ya. Oke, itu adalah perioda ke-5. Maka jawabannya adalah 52 golongan 6A periode 5. Jawabannya yang A ya. Kita lanjut ke contoh soal ke-6. Bila unsur A mempunyai nomor atom 25, maka letak unsur A terletak pada, jadi kita tuliskan 25A. Kita konfigurasinya bisa pakai konfigurasi singkat ya. Jadi kalau konfigurasi singkat itu pakai bantuan golongan 8. Jadi kan HE, NE, Henny, Nenek, Arnold, kurus seperti ranting. Oke, kalau helium nomor atomnya 2, neon 10, 18, 36, 54 dan 86. Kalau kita pakai bantuan helium, kelanjutannya adalah 2s 2p. Kalau neon 3s 3p. Ini SDP S D P. Ini 5s 4d 5p S F D P. Ini S F D P. Jadi kalau nomor atom 25, kalau kita pakai bantuan konfigurasi singkat itu paling dekat dengan 18 AR. Ya. Kita pilihnya yang nggak boleh melebihi angka 25 ya. Jadi 18 AR. Dilanjutkan dengan ambil yang ini berarti ya. 18 AR dilanjutkan dengan 4S2 kemudian 3D jumlahnya harus 25 elektron ini. Ini kan udah 18 ditambah 2. 18 tambah 2 sudah 20. Berarti supaya 25, maka 5 elektron lagi. Kalau berhentinya di blok D, itu adalah unsur transisi ya, berarti golongan B. Penentuan golongannya, kita tambahkan jumlah elektron dari D dan S yang terdekat. Berarti ini 5 ditambah 2. Maka golongannya itu adalah golongan 7B. Penentuan periodanya kita melihat angka di depan huruf S ini. Oke, jadi perioda ke-4. Maka jawabannya adalah 7B perioda ke-4. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya.
Ion S2 negatif mempunyai konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Sama ya, jadi kalau pengertian 2 negatif ini artinya sudah terjadi penambahan 2 elektron. Pertanyaannya itu adalah harga keempat bilangan kuantum atom X ini, atom X. Jadi kalau atom S ini berarti sebelum terjadi penambahan 2 elektron, berarti kita kurang 2 elektronnya. Maka konfigurasinya itu adalah 1s2, 2s2, 2p6. Ya, kita kurang 2 elektron yang ini. Oke. Maka ditanya bilangan kuantumnya. Bilangan kuantumnya kita buat yang ini, 2p6. Bilangan kuantum N itu menyatakan kulit di mana elektron berada ya. Ini yang kedua. Berarti N-nya bernilai 2. Kemudian untuk bilangan kuantum azimut L, itu kalau berhentinya di S, ini bernilai 0. Kalau P bernilai 1, D bernilai 2, F bernilai 3. Jadi kalau berhentinya di P, maka L-nya itu sama dengan yang ini ya. Jadi 1. Kemudian subkulit P itu memiliki 3 orbital. Jadi kita gambarkan dulu 3 orbitalnya. Ya, jadi ada 3 orbital. Dengan nilai magnetiknya itu dari positif L sampai dari negatif L sampai positif L ya. Jadi ini dari min 1, 0 dan pos 1. Kemudian elektronnya ada 6. Kita isi elektronnya. Jadi kalau menurut aturan Hahn, pengisian elektron itu satu per satu dulu ya, diberikan tunggal. Jadi kalau 6 kita isinya gini, 1, 2, 3, baru diberikan pasangan 4, 5, 6. Nah, jadi elektron terakhirnya itu berhenti di nilai magnetiknya itu adalah positif 1. Berarti M-nya sama dengan positif 1. Dan S-nya arah elektronnya ke bawah. Berarti S-nya bernilai min setengah. Oke, maka pilihan yang benar adalah 21 pos 1 min setengah. Pilihan yang benar adalah pilihan B. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya ke-8. Pengisian elektronnya benar menurut aturan Aufbau dan Hahn. Jadi kalau menurut aturan Aufbau, elektron itu diisi dari tingkat energi paling rendah. Jadi kalau urutannya itu adalah yang ini ya, yang 1s. Kemudian, ya jadi kalau pengisian elektron itu kan gini ya, S, kemudian SP-nya 2 kali, SP, SP, kemudian SDP, kemudian SDP, ada lagi SFDP, SFDP. Ini S yang pertama, ini S yang kedua. S dan P angkanya selalu sama, berarti ini 3. Ini 2. Ini S yang ketiga, S dan P angkanya sama, berarti ini 3 juga. Ini S yang keempat, S dan P angkanya sama. Jadi sebelum angka 4 itu adalah angka 3. Ya, jadi ini 3. Kemudian ini S yang kelima, S dan P angkanya sama. Sebelum angka 5 itu adalah angka 4. Berarti ini 4D. Ini adalah urutan pengisian elektron berdasarkan aturan Aufbau. Oke. Kalau menurut aturan Hahn, pengisian elektron itu adalah diberikan elektron tunggal dulu ya, satu per satu sebelum diberikan pasangan. Maka di sini yang benar menurut aturan Aufbau itu adalah yang A ya. Yang B kenapa salah? Karena di sini 2P5 habis itu 3S2. P-nya belum terisi penuh, seharusnya itu adalah 2P6 dan 3S1. Oke, kemudian yang C kenapa salah? Ini 3S1, 3P1, seharusnya 3S2. Ya karena S-nya belum terisi penuh. Yang D salah kenapa? Karena ini 3P5. P-nya belum terisi penuh, kita nggak boleh isi yang S dulu ya, seharusnya 3P6. Oke, sedangkan kalau yang E salah karena urutan pengisian elektron itu adalah 1S, kemudian 2S, kemudian 2P, kemudian 3S, kemudian 3P. Siap 3P itu adalah 4S, bukan 3D. Oke, maka pilihan yang benar untuk nomor 8 adalah yang A. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya.
Unsur S mempunyai nomor atom 26. Tuliskanlah konfigurasi elektron unsur S. Jadi kita tuliskan 26S. Maka konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Itu jumlah elektronnya sudah 20. Berarti lanjut lagi dengan 3D6. Oke, maka jumlah elektronnya itu 26. Pertanyaan B. Jumlah elektron yang tidak berpasangan. Ya, jumlah elektron yang tidak berpasangan. Jadi kalau kita lihat, ini orbital S, itu kan satu orbital. Kalau dengan 2 elektron berarti ini terisi penuh. Oke, yang S2 ini juga terisi penuh. P itu 3 orbital. 3 orbital bisa mengandung 6 elektronnya. Berarti ini juga berpasangan. Yang 3S berpasangan juga, 3P berpasangan juga, 4S berpasangan juga. Yang tidak berpasangan itu yang 3D. Jadi kalau kita gambarkan orbital D, D itu adalah 5 orbital ya. Jadi kita gambarkan dulu orbitalnya ada 5. Ya, jadi ada 5 orbital, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian elektronnya ada 6 buah ini. Kita isi elektron satu persatu ya. Jadi ini 1, kemudian 2, ini 3, 4, 5. Ini 6. Pertanyaannya jumlah elektron yang tidak berpasangan. Jadi yang tidak berpasangan itu yang ini ya, 1, 2, 3, 4. Maka jumlah elektron yang tidak berpasangan itu ada 4 elektron. Oke, kita ke contoh soal ke-10. Unsur A mempunyai 3 kulit dan kulit terakhirnya berjumlah 5 elektron. Oke, jadi kalau 3 kulit itu menyatakan perioda ya. Dan kulit terakhirnya berjumlah 5 elektron. Tentukan nomor atom unsur A. Jadi kalau ada 3 kulit berarti ada K, L, dan M. Kulit K itu maksimalnya 2 elektron. Kulit L 8 elektron. Dan kulit terakhir berarti kulit M berjumlah 5 elektron. Ini 5. Jadi kalau ditanya nomor atomnya, ya maka nomor atomnya itu adalah kita tambahkan 2 tambah 8 tambah 5 itu adalah 15. Kemudian ditanya letak unsur A dalam sistem periodik. Jadi kalau ditanya letaknya, elektron valensi dia atau valensinya 5. Ya, jadi kalau letak unsurnya itu elektron valensi menyatakan golongan. Jadi dia golongan 5A ini. Ya, jadi golongan 5A, perioda menyatakan jumlah kulit. Jadi kalau mempunyai 3 kulit berarti perioda ketiga. Oke. Dan satu contoh soal terakhir ya. Unsur M mempunyai nomor atom 34. Tuliskanlah konfigurasi unsur M. Jadi kita tuliskan yang A 34M. Maka 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Ini jumlahnya sudah 30 elektronnya. Berarti satu lagi 4P4. Sehingga jumlahnya 34. Oke, yang B, pertanyaannya letak unsur di dalam sistem periodik. Kalau berhenti di P, itu adalah unsur golongan A. Penentuan golongannya kita tambahkan jumlah elektronnya dengan subkulit S terdekat. Berarti di sini kan 4 ditambah 2. Maka ini golongannya adalah golongan 6A. Perioda itu menyatakan kulit. Ya, di sini kulit terbesarnya itu adalah kulit ke-4. Ya, kita lihat subkulit S yang paling akhir angka depannya berapa. Itu angka depannya 4, maka periodanya adalah perioda ke-4. Oke, kemudian yang C ditanya bilangan kuantum elektron terakhirnya. Elektron terakhirnya itu kan 4P4. Ya, jadi N bilangan kuantum utamanya itu adalah 4. Kemudian kalau berhenti di subkulit P,
maka L-nya itu bernilai 1. Kemudian P itu mengandung 3 orbital. Ya, orbitalnya ada 3. Dengan nilai magnetiknya dari min 1 sampai positif 1. Elektronnya ada 4, kita isi satu per satu. Berarti ini 1, 2, 3, ya, 4. Elektron terakhirnya berhenti di min 1. Maka magnetiknya adalah min 1. Dan spinnya itu berarah ke bawah, berarti min setengah. Oke, kemudian yang D, ditanya elektron keberapa yang berpasangan dengan elektron ke-14. Ya, jadi kita hitung dulu ya, ini elektronnya berarti kedisikan 2 tambah 2, 4 ya. Tambah 6 itu 10, tambah 2, 12. Berarti elektron yang ke-14 itu di sini. Ya, di 3p6. Oke, jadi kita gambarkan dulu. Orbital P ada 3 orbital. Oke, tadi kan penjumlahannya itu sudah sampai 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 udah 12 ya. 12 berarti ini elektron ke 13 ya, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, jadi elektron yang berpasangan dengan elektron ke-14 itu adalah elektron yang ke, ya tadi ini kan 13 ya, yang ini 13, 14, ini 15, 16, 17. Ya, jadi yang berpasangan dengan elektron ke-14 itu adalah elektron ke-17. Ya, jadi jawaban D itu adalah elektron ke-17. Oke, jangan lupa ya teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini dan boleh di-share ke teman-temannya ya, dan jangan lupa di like untuk konten kimia terbaru setiap minggunya ya.